Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga menekan ekonomi global. Di Indonesia, dampaknya sangat terasa, terutama bagi kelas menengah. Sejak 2020 hingga 2024, kelas menengah Indonesia mengalami penurunan yang signifikan, yang membawa konsekuensi besar bagi masa depan ekonomi nasional. Apa sebenarnya kelas menengah itu? Kelas menengah adalah kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, menyimpan sebagian pendapatan, dan menikmati gaya hidup yang relatif stabil. Kelas ini penting karena biasanya menjadi motor penggerak konsumsi yang menopang sekitar 60% dari PDB Indonesia. Namun, kelas menengah inilah yang paling tertekan akibat krisis ekonomi yang dipicu oleh pandemi. Menurut data Bank Dunia, sekitar 115 juta orang Indonesia tergolong kelas menengah pada 2019. Namun pasca pandemi, jumlah ini menyusut. Pada 2021, sekitar 5,5 juta orang kelas menengah jatuh ke bawah garis kemiskinan akibat PHK, pengurangan gaji, dan penurunan daya beli. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia memang membaik. Apa yang menyebabkan penurunan ini? Ada beberapa faktor utama. Pandemi COVID-19. Krisis ini menyebabkan banyak bisnis gulung tikar dan tingginya angka pengangguran. Banyak dari mereka yang sebelumnya kelas menengah terpaksa turun kelas karena kehilangan sumber penghasilan. Inflasi dan kenaikan harga. Sejak pandemi terjadi kenaikan harga bahan pokok, energi, dan layanan. Kenaikan ini memperburuk daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang penghasilannya tidak naik signifikan. Ketidakpastian ekonomi global, ketegangan geopolitik global, termasuk perang dagang dan konflik di berbagai belahan dunia, memperlambat pemulihan ekonomi global. Indonesia pun terkena imbasnya, yang berdampak pada sektor-sektor ekonomi strategis seperti perdagangan, pariwisata, dan manufaktur. Dampak dari penurunan kelas menengah ini tidak bisa dianggap remeh. Masyarakat yang turun kelas harus berhemat, mengurangi konsumsi, bahkan menjual aset-aset penting seperti kendaraan dan properti. Selain itu, kredit macet juga meningkat karena banyak yang gagal membayar cicilan rumah dan kendaraan. Hal ini tentunya memperlambat laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan karena konsumsi domestik menurun drastis. Lalu, apa solusinya? Ada beberapa langkah yang bisa diambil. Dukungan terhadap UMKM, sektor UMKM harus menjadi fokus, karena inilah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Pemerintah perlu memberikan lebih banyak bantuan dan insentif untuk membantu UMKM bangkit. Pendidikan dan pelatihan ulang. Untuk meningkatkan daya saing, perlu ada program pendidikan dan pelatihan ulang untuk tenaga kerja, terutama yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Perlindungan sosial yang lebih kuat. Jaring pengaman sosial seperti bantuan langsung tunai dan program subsidi harus diperkuat untuk memastikan masyarakat tidak jatuh ke dalam kemiskinan lebih dalam. Kelas menengah adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Meski terpukul akibat pandemi, dengan kebijakan yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, kelas menengah bisa kembali bangkit dan membantu memulihkan perekonomian nasional.